Shalom, saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya Sylvia Titirlolobi, saya ingin berbagi pesan yang diberikan oleh Allah sendiri untuk saya bagikan untuk kita semua, sehingga kita semua boleh berada di dalam keselamatan daripada Allah melalui Yesus Kristus putranya yang terkasih. Baik, saya mau bersaksi. Ini kejadian waktu tanggal 3 Januari 2020. Waktu itu subuh, saya sedang pujian penyembahan. Memang biasanya Roh Kudus bangunkan saya di jam-jam seperti itu. Subuh sekitar 2:30, jam 3. Itu memang Roh Kudus sering bangunkan saya untuk pujian penyembahan dan berdoa. Kemudian pas tanggal 3 subuh, saya sedang pujian penyembahan. Saya di kamar, duduk di tempat tidur. Tiba-tiba saya sadar, saya sudah bukan lagi di kamar. Saya tidak lagi duduk di tempat tidur, tapi saya lihat di sekeliling saya sudah berada di alam semesta. Karena saya lihat ke kiri, ke kanan, itu saya lihat semua tuh bintang-bintang di sekeliling saya. Saya sangat wow, saya sangat heran, kaget, bingung, bercampur pokoknya wow, begitu, seperti sesuatu yang luar biasa sekali yang memang belum pernah saya alami. Jadi sungguh sesuatu yang di luar dari kemampuan saya begitu sebagai manusia. Dan saya terkaget-kaget, loh ini saya di mana? Karena kok ada bintang-bintang begitu. Kemudian di saat saya sedang kaget, heran, bingung, bercampur-campur segala perasaan di hati saya, tiba-tiba saya mendengar suara yang berbicara dengan keras, dengan tegas, dengan kuasa yang penuh, dengan power yang penuh. Saya dengar suara berkata, lihat ke bawah, seperti itu. Kemudian saya masih mencerna suara itu, diulang lagi, lihat ke bawah, gitu. Waktu saya lihat ke bawah, posisi itu saya seperti di atas. Jadi saya lihat ke bawah. Waktu itu ketika saya lihat ke bawah, Roh Kudus berbicara pada saya, kamu yang berbicara dengan kamu adalah Allah Bapa sendiri. Maksudnya Allah Bapa sendiri, bukan Tuhan Yesus. Jadi saya langsung, ini yang berbicara suara ini, berarti ini suara Allah Bapa, seperti itu. Kemudian saya lihat ke bawah. Waktu saya lihat ke bawah, saya melihat di hadapan saya ini berdiri Allah Bapa, Tuhan Allah, begitu. Memang kalau kita baca firman, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa melihat wajah Allah, itu tidak bisa. Karena wajah Allah penuh dengan kemuliaan. Dan kita manusia yang penuh dengan dosa, itu kita tidak bisa melihat. Sehingga memang saat itu yang saya lihat hanya dari dada turun ke bawah. Dan saya lihat itu benar, Allah itu besar, luar biasa besar, amat sangat besar. Karena alam semesta yang tadinya saya di dalamnya, yang saya merasa kecil itu, saya lihat yang tadinya alam semesta itu semua tertutup oleh tubuh Allah. Semuanya dipenuhi dengan Allah Bapa, seperti itu. Kemudian saya lihat dari dadanya, saya lihat terus turun ke bawah. Karena suara Allah terus dan terus berulang, lihat ke bawah, perhatikan ke bawah, seperti itu, dengan power, kuasa yang luar biasa. Kemudian saya terus melihat, saya lihat terus sampai saya lihat itu Allah pakai baju putih, jubah seperti yang biasanya kalau kita lihat Tuhan Yesus pakai itu, yang pakaian putih seperti itu. Saya lihat, kemudian saya lihat sampai di bawah, saya lihat kaki Allah besar, sangat besar. Terus saya perhatikan terus, saya lihat ke bawah, saya lihat begini, ada bumi, bola bumi itu di bawah kaki Allah. Saat itu saya langsung teringat akan firman yang berkata, langit adalah tata Allah dan bumi adalah tumpuan kakinya. Itu benar, saya melihat bumi di bawah telapak kaki Allah. Luar biasa. Terus kemudian di saat saya sedang melihat itu, kemudian Allah berkata kepada saya dengan suaranya yang berkuasa luar biasa. Itu Allah berkata, perhatikan baik-baik. Terus saya lihat, kemudian saya perhatikan, Allah bilang, lihat di mana kamu. Waktu saya melihat itu, waktu saya mendengar perintah itu, seperti kamera di zoom seperti itu. Jadi saya juga lihat gitu. Jadi saya melihat kalau saya itu seperti titik debu di bawah. Jadi bumi di bawah kaki Allah, saya bagaikan titik debu di bawah kaki Allah di bumi itu. Kemudian Allah berkata,
lihat itu kamu, begitu. Kemudian saya langsung berbicara dalam hati saya, oh Tuhan, saya bagaikan debu di bawah kaki Tuhan. Karena itu ada firman Allah juga yang berkata seperti itu, benar. Saya sungguh melihat itu, manusia hanyalah debu di bawah kaki Allah. Saya melihat itu. Kemudian Allah berkata kepada saya, perhatikan baik-baik. Kemudian saya lihat kembali begini, saya lihat bumi itu seperti tertutup oleh selaput. Ada selaput putih yang menutupi, dan selaput itu bergerak-gerak seperti dia seperti hidup begitu. Jadi dia menutupi seluruh bumi. Terus kemudian saya perhatikan, saya terus melihat dengan baik. Setelah saya melihat lebih teliti lagi, itu seperti kumpulan dari roh yang kayak terbang-terbang, berterbangan itu mengelilingi bumi. Kemudian Allah berkata, di saat saya masih berusaha untuk memperhatikan itu dengan baik, di saat saya masih apa ini ya, seperti itu, di saat saya sedang memperhatikan, langsung Allah berbicara lagi. Allah bilang, lihat kuasa kegelapan apa yang bisa melawan saya. Tidak ada kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, setan, iblis apapun, tidak ada yang bisa melawan saya. Allah berkata dengan suara power yang luar biasa. Allah berkata seperti itu. Tidak ada kuasa kegelapan manapun, roh apapun yang bisa melawan saya. Allah berkata seperti itu. Kemudian saya melihat dan saya berkata benar. Di dalam hati saya berkata benar. Itu semua, segala roh-roh apapun itu, kuasa kegelapan semuanya itu menutupi bumi, dan ada semuanya tetap di bawah kaki Allah, seperti itu. Dan kemudian Allah berkata kepada saya, Allah berbicara lagi, semua alam semesta saya yang ciptakan. Allah bilang begitu. Semuanya saya yang ciptakan. Tidak ada kuasa kegelapan manapun, tidak ada yang bisa lawan saya, karena semua ini saya yang ciptakan. Begitu kata Allah. Kemudian Allah berbicara kepada saya, dan kau berbicara kepada saya, aku yang menciptakan engkau, dan aku tahu apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan. Itu Allah katakan langsung kepada saya. Dan saat itu di dalam hati saya sadar kalau memang Allah Tuhan yang menciptakan saya, sehingga Tuhan mengetahui segalanya yang saya butuhkan, lebih dari yang bisa saya pikirkan. Seperti itu Allah sudah merancangkan semuanya untuk hidup saya. Saat itu saya berpikir, ada timbul pikiran seperti itu di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Kemudian Allah memberi pesan kepada saya. Allah berkata, kalau kamu artinya manusia yang Allah nyatakan, kalau kamu mau selamat, cari aku. Begitu kata Allah. Dengan kuasa power suaranya yang luar biasa, Tuhan berpesan, kalau kamu, yaitu manusia, mau selamat, cari aku. Begitu kata Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara, menyampaikan kepada saya, kalau di tahun 2019, 2018, 2017 itu tahun kasih karunia Allah. Dalam artian Allah membuka tangan selebar-lebarnya, memanggil manusia untuk mari bertobat, mari bertobat, mari bertobat. Tetapi di tahun 2020 itu tanggal 3 Januari, Tuhan berkata, kalau kamu mau selamat, cari aku. Seperti itu. Dan itu Tuhan mau menyatakan kalau kasih karunia sudah selesai. Saatnya ini Tuhan memisahkan antara kambing dan mana domba dan mana kambing. Seperti itu. Sehingga inilah waktu bagi kita untuk memilih. Kita mau selamat ikut Allah, ikut Tuhan, ataukah kita mau binasa mengikuti dunia ini. Dan saya tersadar dengan adanya penyakit corona ini, saya kembali teringat tentang apa yang Allah sudah nyatakan pada saya di tanggal 3 Januari. Dan mulai marak-maraknya di Indonesia di Februari, dan kemudian masuk di Papua itu ya sudah di bulan-bulan Maret. Dan saya sadar Allah sudah berpesan kepada saya terlebih dahulu di tanggal 3 Januari. Sehingga saya merasa terpanggil, Roh Kudus menggerakkan hati saya untuk saya mulai menyatakan pesan Allah ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Karena kita sudah berada di akhir zaman, hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi. Ini virus corona kemudian sudah terjadi ke
kejahatan di mana-mana, begal dan apa, segalanya sudah mulai terjadi. Kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi di depan. Karena itu mari Tuhan bilang, Allah sudah nyatakan, kalau mau selamat cari aku, begitu. Karena itu mari saudara semua yang menyaksikan video ini, saya memohon, saya percaya bukan saya yang berbicara, tapi Roh Kuduslah yang berbicara. Karena sebelum saya menyampaikan ini, saya sudah berdoa terlebih dahulu. Saya meminta untuk Allah Roh Kuduslah yang menyampaikan, berbicara melalui saya kepada saudara-saudara sekalian yang menonton video ini. Mari cari Tuhan, mari cari Allah, mari cari Tuhan. Karena ini sudah waktu hari-hari yang jadi akhir zaman. Kita harus menetapkan hati kita, sikap hati kita. Kita mau memilih Allah sebagai Tuhan kita. Kita mau memilih hidup yang kekal bersama Allah di sorga Yesus Kristus. Ataukah kita mau memilih mengikuti dunia ini, kesenangan duniawi, godaan-godaan si jahat yang akan membawa kita kepada kehancuran, masuk di dalam api neraka yang kekal. Karena itu saudaraku, sekali lagi saya menghimbau, menyampaikan, mari saudara, mari. Sudah waktunya untuk kita meninggalkan segala keinginan daging, segala hawa-hawa nafsu duniawi, segala godaan-godaan duniawi. Sudah bukan waktu untuk kita berleha-leha, kita santai, tidak bisa saudara. Ini sudah ada pada akhir zaman dan iblis bekerja dengan segala cara. Karena itu mari kita mulai mengambil sikap, langkah apa yang harus kita ambil. Kita harus memilih mengikuti Allah, Tuhan Yesus menjadi sebagai juru selamat, dan kita selamat dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Ataukah kita tetap memilih untuk mengikuti dunia yang akan membawa kita di dalam kebinasaan, di dalam neraka. Baik saudara, terima kasih. Itu saja kesaksian saya. Saya berharap biar ini menjadi berkat untuk kita semua, sehingga pesan Tuhan tidak hanya buat saya, tetapi saya bagikan untuk siapapun, untuk semua saudara-saudara yang boleh menonton video ini. Baik saudara seiman di dalam Kristus, saya menghimbau yang hidup jauh dari firman Allah, yang tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan, mari berbalik kembali kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi saudara-saudara yang menonton video ini yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya dalam kesempatan ini saya mengajak saudara, mari saudara, mari cari Tuhan yang sungguh, cari Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena hanya dengan jalan kebenaran dan hidup hanya ada pada Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah, tidak ada yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari saudara, bagi saudara yang belum mengenal Yesus, mari berdoa secara pribadi, minta Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Mari minta Tuhan bukakan, tunjukkan jalan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga Tuhan Yesus bekerja dan saudara boleh melihat dan saudara boleh mengalami sendiri pengalaman iman, siapa itu jalan kebenaran dan hidup yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan saudara juga boleh bergabung bersama dengan Tuhan Yesus di dalam keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita boleh bersama-sama memberitakan Injil. Kita boleh hidup di dalam firman Tuhan, kita boleh berbenah diri, meninggalkan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita boleh berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup, yaitu firman Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih, semoga kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Allah memberkati kita semua. Haleluya, amin.